Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi C Bapak Muhammad Afan beserta anggota yang dalam perjalanan, yang dalam hal ini pula nanti insyaallah berhadir Wakil Ketua DPRD Koordinator Komisi C Bapak Awan Kurniawan juga masih dalam perjalanan, Pak Kumaiti dari Dinas Pariwisata yang mewakili beserta staf. Tadi malam Pak Bukti siap hadir, mungkin ada halangannya. Teman-teman pekerja seni, industri action yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, marilah dalam kesempatan kali ini kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dan bermuajah di dalam ruangan Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam rangka menerima aspirasi dari teman-teman sekalian. Salawat serta salam tak terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita sekalian, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perkenankan saya membuka acara dan kegiatan pada siang hari ini yang nantinya akan dipimpin oleh beliau Bapak Ketua Komisi C Bapak Muhammad Afan. Sebelum acara dimulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada kesempatan pagi hari ini lancar dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Al-Hadin ya Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai mendengarkan aspirasi dan menampung aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, untuk pertama kalinya kiranya untuk memberikan sambutan dari pimpinan Komisi C dalam hal ini Bapak Mukhlassin Afan, sekaligus nanti memimpin jalannya musyawarah pada pagi hari ini. Pada beliau Bapak Mukhlassin Afan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Sekretaris Komisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Maiki dan Ibu Heni dari Dinas Pariwisata dan Daya dulu ya, Daya dan Pariwisata. Jayaan Pariwisata. Yang saya hormati Bapak Ibu yang mewakili komunitas pekerja seni, industri event, dan pekerja hotel. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan selamat datang buat kalian semua di rumah jenengan, karena ini kan rumahnya raya, karena rumahnya raya dengan sambal ke rumah. Cuman selama ini yang berdinas kan Mas Boy, yang berdinas di sini. Khususnya dengan wakil. Ini mungkin yang pertama, jenengan bisa menyampaikan aspirasi secara resmi, karena sebelumnya kami sudah menerima surat. Jadi kita diberi mandat sama Ketua dan Pimpinan DPR untuk menyambut dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari panjenengan semua. Harapan kita bahwa apa yang jenengan akan sampaikan nanti bisa membuahkan hasil, bisa paling tidak menjadi perhatian semuanya para pihak yang selama ini terlibat dalam aktivitas dan pekerjaan menjaga semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sudah menerima surat dari dengan semua, tapi ada beberapa evaluasi. Pertama, pada saat kita menerima surat, dan yang kedua kita agak bingung ini
sekretariatnya di mana, kontak personnya siapa, kan gitu. Karena di sini nggak ada, jadi kalau kita mau hubungi itu agak bingung. Dan kalau Mas Pri nggak kenal, langsung saja bisa telepon. Nah, kalau kita belum pernah berinteraksi dengan manusia semua kan bingung. Yang kita hubungi siapa? Jadi ini bagian dari evaluasi untuk perbaikan, karena di tembusan itu ada banyak dinas dan instansi terkait yang dengan tembusi. Jadi harapan kita kalau ada alamat kantor dan kontak person, kita bisa melakukan komunikasi pada saat nanti ada perkembangan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengurusnya yang ditunjuk itu siapa namanya, supaya nanti kalau ada sesuatu yang memang perlu untuk dikoordinasikan, kita jadi jelas dari siapa. Itu Bapak Ibu beberapa evaluasi terkait dengan surat yang panjenengan kirim. Tapi yang lebih penting adalah substansi dari apa yang jenengan sampaikan sudah kita tangkap, tapi secara resmi nanti kita minta panjenengan ada juru bicara dan beberapa yang menyampaikan. Di tengah-tengah kita sudah hadir perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selama ini mewadahi, selama ini berinteraksi dengan komunitas pekerja seni. Nah, kita berharap bahwa nanti dari Dinas Pariwisata bisa memberikan tanggapan terkait dengan aspirasi yang mau dengan sampaikan. Itu Bapak Ibu, kita akan mendengarkan aspirasi dari panjenengan semua. Harapan kita mungkin 1 jam ya, 1 jam selesai. Makanya nanti cukup beberapa perwakilan menyampaikan terkait dengan aspirasi panjenengan semua. Karena kalau biasanya 1 jam toleransinya setengah jam, jadi 1 jam setengah. Tapi harapan kita itu sudah mungkin agak kalau kurang di sebelah sana, kalau jaga jarak. Nanti kalau ada yang foto wartawannya biar dulu nggak viral. Ini di gedung DPR kok protokol COVID-nya nggak dijalankan, kan nggak enak. Jadi itu Bapak Ibu, kita punya waktu 1 jam. Nanti kalau memang belum cukup, nanti kita akan tambah maksimal 1 jam setengah. Karena kita nanti ada agenda rapat pansus yang membahas tentang penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Harapan kita dengan durasi waktu yang kita berikan nanti bisa dibagi siapa jubirnya, siapa yang menyampaikan. Tapi yang pasti bahwa kita merekam semua proses yang ada di sini. Jadi apa yang menjadi aspirasi dari panjenengan nanti akan kita tindak lanjuti dengan untuk berkoordinasi dengan para pihak yang memang menjadi domain atau punya kewenangan untuk menentukan kebijakan itu. Tapi harapan kita bisa selesai di gugus tugas kabupaten dan di dinas kebudayaan dan pariwisata. Itu yang pertama, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu dari komunitas pekerja seni beberapa untuk menyampaikan aspirasi dan terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi persoalannya. Monggo, saya persilahkan 2-3 orang untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua dan juga Sekretaris Biro Khusus Manajemen Dinas Pariwisata dan juga dinas yang terkait.
dan seluruh teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini kami komunitas pekerja seni bisa hadir dengan tidak ada rintangan sama sekali. Alhamdulillah sampai di kantor Komisi C dengan selamat, dan mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti bisa diterima dan juga bisa sekaligus memberikan sarapan yang positif apa yang akan nanti saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung aja kami di sini mewakili dari ribuan pekerja seni yang ada di bawah sana. Bagaimanapun juga cerita tangis mereka kami himpun dan juga kami rasakan bersama. Dan pada pagi hari ini kita bisa menghadap panjenengan selaku wakil kami dan juga dinas terkait, bahwa selama ini kurang lebih dari 4 bulan semenjak ada wabah COVID ini, semuanya lumpuh dan semua merasakannya, dari kalangan miskin maupun kalangan menengah, kalangan atas, semua merasakannya. Dari kami pekerja seni ini tidak muluk-muluk yang nanti akan saya sampaikan, bahwa selama masa yang sekitar 4 bulan ini kami tidak ada pemasukan sama sekali. Kami menyampaikan aspirasi ini hanya semata-mata ingin bahwa kami minta supaya bisa bekerja kembali dan bisa diizini kita ini berkarya kembali, karena yang kami sampaikan ini kaitannya mata rantainya cukup panjang. Tidak hanya yang kena imbas itu orang son saja atau tukang foto saja. Ini banyak sekali dari kalangan seni yang paling atas maupun sampai yang paling bawah, dan juga para penjual-penjual mainan-mainan itu pun juga kalau memang ada event-event dilaksanakan itu mereka juga bergembira, ikut bekerja, ikut berjual dan sebagainya. Sehingga pagi hari ini saya sampaikan, saya mohon kepada panjenengan, karena panjenengan adalah wakil kami, tangisan kami ini didengar. Kami juga punya keluarga, juga punya anak, juga menyekolahkan. Sangat terasa benar kalau kami tidak bisa bekerja. Istilah yang ngomong kendili jungkir. Kalau mereka yang lainnya masih ada BLT, masih ada apa yang namanya PKH dan sebagainya. Kita ini dipandang mereka ini kan orang kaya, tapi nangisnya harus pacet, banknya akeh dan sebagainya. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan, saya mohon kami supaya diberi izin untuk action kembali, meskipun diiringi dengan wabah COVID. Dan kami yakin kalau ini memang nanti diizini melalui panjenengan ini, jelas kami wajib untuk manut aturan, yaitu protokol kesehatan atau protokol COVID-19 ini. Kan itu juga nanti juga kepentingannya bukan untuk diri mereka dan juga kita semuanya. Kalau kita terjangkit juga susah. Maka kami tetap akan mematuhi peraturan yang ada. Jadi intinya yang kami sampaikan ini adalah kita ini minta diizini untuk action kembali, berkarya kembali, sehingga anak-anak kami, keluarga kami itu yang paling tidak itu bisa menikmati sebagaimana orang-orang miskin yang lain yang sekarang dia itu tidak miskin karena jemput duit 600 pameran mengarpe tukang soalnya. Nah, waktu itu jemput nanti. Kecuali ada bil khusus bagi pekerja seni, wes awak tenang rasa mereka apa-apa. Aku tak jalur no BLT. Bisa apa begitu. Tapi kan ternyata kan tidak. Nah, kami ini pernah merasa apakah mereka yang di atas ini lupa kalau bahwa kita ini juga makan. Dikiranya kita itu celengan banyak, justru banknya yang paling banyak. Ya karena nuruti event-event masuk gitu loh. Ini Pak yang jelas inti dari persoalan yang saya sampaikan, minta diizin, segera diizinkan kembali sebagaimana daerah-daerah yang lain. Seandainya kok yang pusat tidak mengizini, ya pokoknya waduh izinnya sedang kami merenung Pak. Sementing waduh udah bergawe ini, udah seperti itu seandainya itu. Tapi saya mohon ini segera COVID berlalu dan kita diizini kembali untuk berkarya, dan untuk yang lainnya mungkin disambung teman-teman yang ada di Rangkit. Mbak Esi, Mantan, dikenalkan dulu Pak, siapa nama? Oh, oke. Ya Mas Afan, nama saya Pak Mustajib. Ini dari Selorjo Mas. Terus saya juga tadi belum sempat mohon
Maaf juga koreksi dari Pak Ketua tadi. Ini terus terang Pak, karena kenapa bikin surat aja lupa sama ngekei alamat. Mungkin itu karena imbas daripada 4 bulan tidak bekerja. Yang jelas. Jadi mohon maaf sekali untuk kritikannya saya terima dan nanti bisa menyusul untuk alamat rumahnya. Tapi yang jelas ini Pak komandannya Mas Bowo ini. Terima kasih. Yang penting kan ada alamat sama Oke, kontak person kan. Iya. Terus Alamat benar yang penting. Monggo lainnya. Sekalian dia. Ya, permisi, mohon maaf. Ya. Dimatikan Pak Ketua. Dimatikan. Monggo. Nama ya. ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadi Wastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Ya. Sebelumnya nama saya Sigit Aditya Tama dari perwakilan dari 12. Untuk Ujung Timur Barat, jangan tahu. Sikit siapa? Aditya Tama. Nama artis itu. Enggak, nama Santoso Pak. Dia monggo. Ya, pada intinya sudah disampaikan Bapak oleh beliau Bapak Mustajab kronologi dan alasan landasan yang real mengapa sampai sekarang kerja seni namanya banyak, tidak hanya sebagai tutup lampa, kemudian MC dan sebagainya. Semua yang berada di store teror, artinya di bawah teror itu adalah termasuk yang usung-usung kabel lah, yang usungin hijau itu ya termasuk kerja seni gitu ya. Tekan setting dan sebagainya. Jadi pada hakikatnya pada intinya adalah 4 bulan yang berlalu ini memang berat, ini semuanya terdampak. Tidak hanya pekerja seni, melainkan seluruh rakyat itu bahkan dunia terdampak karena COVID-19 gitu. Tetapi ini seiring dengan membaiknya kabar bahwa sudah new normal, kembali lagi bahwa harapan kami adalah goal kita itu yaitu diberikan izin untuk pembelajaran hajatan seperti itu. Jadi harapannya adalah pemberian izin meskipun nanti harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi saya cuma inginnya sesama, tetapi lebih melandaskan lagi bahwa ini sudah normal. Ya. Daerah-daerah lain, daerah Blora dan sebagainya sudah berani untuk mengatakan ini sudah normal. Jadi kenapa Ujung Timur Barat bisa berani gitu? Atau belum, mohon maaf ya, belum berani untuk mengatakan seperti itu. Jadi pada akhirnya pada intinya selama 4 bulan ini yaitu nangis berdarah-darah di kerja seni. Artinya namanya banyak loh Pak. Sirkulasi atau pergulatan ekonomi di sini banyak, tidak hanya bakul petal itu juga bakul sosial, bakul kota sebagainya. Biasanya ada misalnya kopra, ada tempat belajar tali dan sebagainya, sudah tidak ada sama ini. Jadi pada intinya adalah mau saja bisa buka, tapi kita tidak bisa buka. Seperti itu. Jadi harapan kami untuk segera diberikan izin untuk hajatan dan juga harus sepertinya harus mengakui sesuai dengan protokol kesehatan. Tidak apa-apa seperti itu. Jadi terima kasih atas perhatian dari Bapak Masjid dan kawan-kawan dari Kerja Seni. Saya kira itu intinya, saya hanya cuma melandasi atau lebih menguatkan lagi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lainnya. Gak apa-apa, mumpung di sini sampai kita semua adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra dari Pecaheven. Dari mana? Pecaheven. Yang saya hormati Ketua Komisi C bersama wakilnya. Yang saya hormati Ibu Deni Pak Kumaiti dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Saya menyampaikan dari teman-teman cuma menambahi. Jadi intinya kita itu untuk berkarya itu kita yang diutamakan adalah yang punya hajat atau yang bikin acara itu dapat izin. Jadi kalau teman-teman pekerja seni ini
silakan, kalau Anda berkarya monggo. Tapi kalau yang punya hajat atau yang mau punya acara atau yang punya event itu tidak dikasih izin, dan yang bayar siapa? Kan yang main di gitu. Jadi mungkin ini tentang berkaitan izin, nanti kan kita tembusannya ke Kapolres ya Pak ya, ke Kapolres, dan nanti sesuai protokol COVID itu Pak ya, gitu Pak. Jadi kita mohon itu Pak yang bisa disampaikan ke Pak Kapolres juga. Terus saya boleh bercerita sedikit. Kadang kita itu mengeluh di saat kita mungkin bergerombol atau kita di medsos itu pernah dengar, saya pernah dengar itu wong pitik wae metu kondo iso ceker. Mosok wong dikei pengalaman ora iso ceker. Andaikan saja itu ayam Pak, ayam itu bisa ceker itu ketika dia sudah lahir dari telur, bisa ceker, bisa makan. Dan sedangkan ayam itu sekarang dikasih kelonggaran tempat, tapi untuk pakannya, untuk pakan itu dibatasi dan itu tidak ada mungkin lahan pakan Pak. Itu katakanlah itu mungkin ayam itu tidak bisa dia besar dengan sehat, tidak bisa ayam itu mungkin nggak sampai besar dia sudah meninggal. Diibaratkan kita Pak, kita ini kalau dibilang ceker sebelum pandemi itu kita dari kecil sudah berusaha, kita sudah mendirikan usaha dan kita sudah punya pekerja itu dan untuk menghidupi keluarganya. Nah, andai saja kita ini mau bekerja di tempat lain mungkin juga susah. Kalau kita mau buka usaha itu pun juga butuh modal, dan nanti untuk usaha yang kita buka ini belum laku atau tidaknya. Bahkan selama 4 bulan ini kita kan tidak ada pemasukan. Jadi untuk mungkin tabungan kita atau yang kita punya itu kan cuma sudah kemarin untuk biaya hidup selama 4 bulan itu Pak. Jadi kita semua pekerja seni atau ini semua ini kan punya keluarga, semua yang diminta itu seger waras Pak, sehat. Kebutuhan kita itu tidak cukup untuk makan saja. Kita juga mengingat misalkan yang namanya orang hidup itu juga punya sakit Pak. Andai saja keluarga kita ada yang sakit, ada yang melahirkan dan lain-lainnya, itu juga butuh biaya Pak. Jadi untuk mohon Pak yang tadi yang saya sampaikan di awal tadi, sekiranya mungkin untuk orang hajat terutama Pak yang mohon untuk dikasih izin, ada hiburannya mungkin disarankan untuk sesuai protokol COVID. Mungkin ada nanti tim dari gugus COVID itu memberi bekal kepada pekerja event, harusnya di terapi di tengah-tengah acara ini harusnya ada ini yang disediakan ini. Jadi kita biar menyiapkan atau nanti biar yang punya hajat itu juga bisa menyiapkan. Ya udah Pak, itu terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Dari 3 yang sudah menyampaikan poinnya sama. Artinya bahwa pertama sudah narasinya sudah 4 bulan dengan semua praktis tidak bisa bekerja, yang selama ini bisa menghasilkan sesuatu untuk menghidupi keluarga. Nah, aspirasi yang tadi disampaikan yang saya catat adalah sebisa mungkin agar untuk event, untuk kegiatan, hajatan macam-macam yang kaitannya dengan penghasilan panjenengan semua bisa diberi izin dan bisa diberi ruang untuk kembali bahasanya tadi bisa action, bahasanya Pak Mustajib ini. Terus ada komitmen untuk siap menerapkan protokol COVID dan begitu pada saat pelaksanaan kegiatan. Apa yang jenengan sampaikan semua ini kaitannya adalah terkait dengan nyun sewu kebijakan yang nanti dikeluarkan oleh gugus tugas di tingkat kabupaten, karena gugus tugas itulah yang berhak untuk melakukan evaluasi, termasuk juga nyun sewu apakah aktivitas event itu sudah bisa digelar atau belum, kan begitu. Tapi seperti yang tadi disampaikan, di beberapa daerah, anggap saja seperti di Blora dan yang lain-lain sudah masuk
new normal, aktivitasnya sudah boleh untuk digelar. Nah, yang kaitan dengan apa yang jenengan sampaikan, nanti barangkali Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, karena selama ini urusan event-event yang kaitannya dengan pekerja seni itu yang menangani juga, yang termasuk mewadahi, karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka kita minta Dinas Pariwisata bisa memberikan gambaran terkait dengan kebijakan gugus tugas kabupaten terkait apa yang diaspirasikan kawan-kawan. Kalau memang nanti bisa disampaikan ini domainnya siapa, nanti kita akan coba undang dan berkoordinasi dengan para pihak untuk minta kejelasan. Kira-kira kapan event atau nyuwun sewu terkait dengan yang punya hajat, baik itu resepsi, baik itu ya macam-macam pengajian dan lain-lain, itu bisa digelar kembali. Karena kan kalau mau bicara tentang industri event, pekerja pelok macam-macam kan tidak hanya urusannya dengan pernikahan dan itu kan, tapi urusannya ya pengajian, ya event-event keagamaan, semuanya kan kalau memang sudah bisa digelar artinya kan ya sing nyewa sound, sing nyewa terop kan ya wis enek-enek kan gitu. Monggo saya persilahkan Pak Komedi dan Bu Deni untuk menyampaikan dari Dinas Pariwisata terkait dengan gambaran terkait dengan new normal dan kira-kira kebijakan dari gugus tugas kabupaten terkait dengan apa yang disampaikan itu seperti apa. Monggo saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin karena hari ini Pak PLT tidak bisa hadir. Kebetulan hari ini Kadis Perintahkan jadi takziah, jadi tidak bisa hadir di antara kita. Jadi yang mewakili hari ini kami dari bidang kebudayaan dan bidang kelembagaan. Bapak Ibu, untuk dari tim pekerja seni, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Mungkin kalau tidak ada situasi seperti ini kita tidak bisa ketemu bareng-bareng seperti ini. Jadi begini Bapak Ibu, untuk SOP dan regulasi sebenarnya di Bojonegoro sudah mempersiapkan untuk persiapan new normal. Tahapan-tahapannya kebetulan sudah naik ke Ibu Bupati. Jadi memang awalnya kami mempersiapkan SOP untuk mulai hotel, restoran, terus destinasi pariwisata dan event. Nah, SOP itu kami siapkan, akan tetapi harus ada nanti diizinkan atau tidak untuk new normal itu. Nah, untuk new normal itu mulai berlaku kan kembali lagi ke gugus tugas. Nah, sementara di gugus tugas itu nanti ada keterkaitan beberapa lintas sektor yang akan mengizinkan kita mulai dari BPBD karena memang ini termasuk wabah bencana, terus Satpol PP, Polres, DPM PTSP, dan bagian hukum, termasuk dari Disbukan sendiri. Nah, mungkin memang kita perlu ketemu dengan mereka Pak untuk mempersiapkan kapan kira-kira new normal itu bisa berlaku. Tetapi nanti kalau SOP kami memang akan ada tahapan mulai yang kita siapkan. Jika SOP itu sudah difitkan, itu nanti kami akan mensosialisasikan dengan bagaimana nanti sistemnya. Kalau memang perlu virtual ya kita virtual, mengundang pekerja di bidang usaha pariwisata, jasa hiburan, kami akan mensosialisasikan dan mensimulasikan. Nah, setelah itu tahapannya adalah kita akan menguji coba baik itu destinasi pariwisata, mungkin nanti restoran kita sampling satu persatu, terus hotel juga seperti itu kita sampling satu persatu, sampai dengan event mungkin kita akan coba yang disampling mungkin di acara apa gitu. Nah, setelah disampling, diuji coba, nanti akan ada evaluasi dari gugus tugas. Apakah yang di lapangan itu bisa dia komitmen dengan protokol itu? Jangan-jangan nanti ketika di lapangan ternyata sudah terlena. Jadi nanti akan memperbanyak untuk jumlah penularan COVID lagi, malah jadi yang tadinya kita rencanakan untuk
new normal jadi batal kembali. Nah itu nanti di tahapan uji coba. Kalau di uji coba kita berhasil, insya Allah kita merencanakan per Juli itu sudah buka kembali untuk sektor pariwisata dan budaya, Pak. Jadi kalau tidak ada jumlah COVID ini yang terkena wabah ini naik, itu kita akan buka per 1 Juli akan, tapi keputusan tetap ada di gugus tugas. Nah, untuk SOP-nya kami memang sebenarnya sudah ada semua, tetapi memang tidak bisa kita sampaikan di sini. Jadi yang jelas berarti kita perlu ketemu dengan tim-tim yang memang menjadi bagian dari gugus tugas tersebut. Kapan sih kita bisa memberlakukan? Kalau SOP-nya kami sudah siapkan, Mbak. Jadi mulai dari bagaimana protokol ketika harus melaksanakan hajatan, bagaimana protokol ketika harus melaksanakan event, itu sudah kami siapkan semua. Jadi kembali lagi ke bagaimana nanti tim gugus tugas itu akan kapan kira-kira siap untuk kita laksanakan new normal. Mungkin Pak Maidi bisa menambahkan apa yang kita sampaikan untuk teman-teman. Baik, terima kasih yang terhormat pimpinan sidang dari Komisi C, Bu Dani, Kepala Bidang Kelembagaan, Bapak Ibu pekerja seni atau yang mewakili, saya yakin banyak sekali seniman, pekerja seni atau kelompok-kelompok lain yang jerit. Dan pagi ini cukup lama jeritnya. Kok tepekan ya? Kalau tunjuk kopinya monggo. Kopi kantin. Dengan orang tegang baru tegang kali ya. Kopinya minta pantasulan atau tanggapan gitu. Patanguan atau nyanyi. Saya kata nyanyi, Pak. Monggo kopinya Pak. Kita main berdua Pak. Tua penyunahan tahu nggak sama kita? Saya baru Pak Ibu di kebudayaan. Nah, ini ternyata mitra kita, sahabat kita ini luar biasa semangatnya. Jadi saya pribadi, kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan terima kasih. Ceritanya ini didengarkan minimal dari Komisi C. Dan Komisi nanti akan bergerak terus. Ya, sebagaimana yang disampaikan yang diusulkan dari Bu Dani tadi, ada pihak-pihak lain yang terikat terkait dengan perizinan atau untuk membuka. Kita dari kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah menyiapkan, itu sudah siapkan langkah-langkahnya, apa yang dikerjakan, standar minimalnya apa. Yang jelas tidak jauh beda dari standar yang diberikan oleh pemerintah. Dengan gongnya itu beberapa waktu lalu Bupati sudah membuka senam bersama di taman di lokomotif. Mencoba menggiatkan lagi. Kemarin mau buka belum berani lagi karena tren-trennya masih naik lagi. COVID yang dari kita. Jadi Ibu Bupati, kita semua dari eksekutif sangat peduli, sangat memperhatikan. Ini sedang memulai lagi. Saya yakin dan kita semua melihat dampak-dampak yang luar biasa, dampak lain dari terutama dari segi ekonomi. Ya. Anak-anak dari sekolah, harus sekolah lagi, harus membayar mana? Itu pendidikan ya, bayar terus nih Pak. Tidak sekolah lagi. Kami menggarisbawahi apa yang sampaikan dari Bu Dani tadi. Ada kultur baru, ada budaya baru yang harus kita jaga. Minimal 3 hal: stand, jaga jarak, yang kedua pakai masker, dan yang ketiga membiasakan cuci tangan. Ini kelihatan sederhana. Tapi kalau sudah ada event, ada kegiatan banyak orang berkumpul, saya yakin 3 ini pasti akan sulit dikendalikan. Minimal jaga jarak. Rapat sini saja sudah protokol COVID-nya sudah ya
apalagi ada event ada gendut, pasti ambiar, Pekerjanya mungkin bisa pakai masker, bisa pakai jarak, cuci tangan, tapi penonton, peserta, mustaminya gitu Pak ya, saya yakin sulit. Dampak dari kegiatan inilah yang kita juga berhitung. Selalu dikatakan mall buka terus. Kita lihat mall sana kebutuhannya apa, dan sana protokolnya tetap jalan. Nah, kalau sudah masuk jaga jarak tadi, pengunjung, pembeli macam-macam, kembalinya ke kita sendiri, masing-masing orang memaknai jaga jarak. Ada orang tugas ya berarti harus menghindar. Kalau ditutup pakai masker, selesai cuci tangan, mungkin dan seterusnya. Berarti ada standar yang pemerintah kita berikan. Terus yang lebih penting lagi, budaya yang kita masing-masing orang ini yang mengawal, yang melaksanakan. Tidak bisa ada standar tapi kalau di lapangan sudah ambiar, udah wes pasti nanti akan. Coba kita lihat beberapa waktu di pasar-pasar tradisional, itu tebarannya lebih luas, lebih cepat, lebih masif dibanding dengan mall. Maaf, saya bukan, karena di sana lebih bikinis ya, barang-barangnya orang masuk dari di macam-macam lah. Kan di pasar tradisional ini real, Bapak Ibu, ini real. Berarti kalau kami, bidang kami khususnya budaya, ini berarti ada muncul budaya baru di tengah-tengah kita sekarang ini. Minimal 3 tadi. Nah, terus apa peran kita? Ya minimal mengingatkan, Pak sampai belum pakai masker, ayo pakai masker. Itu mengingatkan. Kalau berkerumun ya kita lari, kita keluar, kita jaga jarak. Kita nggak bisa nyuruh orang banyak, minimal kita jaga jarak. Pakai baju panjang, selesai dicuci dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kami menyikapi ada kultur baru, ada budaya baru yang harus kita kerjakan. Jadi satu sisi kalau jenengan hanya segi ekonominya saja Bapak Ibu, yang memangnya kebutuhan dasar, tapi jangan sampai kebutuhan dasar ini mengorbankan ada dampak sampingan yang luar biasa yang tidak hanya jenengan, orang-orang lain, banyak orang. Ketika banyak orang pasti pemerintah akan menutup lagi, akan melakukan regulasi baru lagi. Nah, ini juga harus diperhatikan untuk kita semua. Insya Allah dari budaya ini yang orang lama, karena beliau orang lama. Kalau yang baru saya hanya mengikuti rapat-rapat di sana, mengikuti jaga jarak dan seterusnya. Standar semua sudah disiapkan, bahkan sudah naik. Dan kebetulan pagi ini kita bisa komunikasi, ketemu sama mitra, sama Bapak Ibu, kebetulan kita sampaikan. Ya, dan harapan kami acara ini tidak sekali, setelah ini mungkin meluas, melebar pada pihak-pihak terkait. Kami bukan domain yang memberikan izin. Domain kami itu ya menggali budayanya, menyebarkan, mempromosikan dan seterusnya, sehingga kesejahteraan kita semua pelaku seni, pekerja seni meningkat, standar kualitasnya meningkat, standar ekonominya dan seterusnya. Itu domain kami. Kalau sudah ada event, siapa yang izin? Bukan mereka, bukan dinas kami. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Ada kelompok-kelompok seni, ya kita yang bina, kita yang gali. Kalau sudah masuk dia event, tanggapan, tampil, itu bukan domain kita, bukan domain ini. Berarti ada institusi lain yang memberikan izin. Itu pimpinan DPR. Terima kasih. Sebentar ini orang baru. Sekali lagi terima kasih perkenalan Bapak Ibu. Saya mulai bergabung di Dinas Pariwisata Kebudayaan. Saya di bidang kebudayaannya. Pak Budi tadi sudah wangi-wangi, nanti kalau sudah mulai segera saya merapat. Karena beliau masih rahasia dan Bupati. Jadi nggak berani ini. Tapi tanpa beliau pun tidak mengurangi makna dari pertemuan ini. Lebih penting nanti tinggal lanjut dari pimpinan dari Komisi C. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga jelas ya, dan sabar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Pak Om Maidi dan Mbak Geni yang sudah menyampaikan terkait dengan plan atau rencana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan aktivitas atau event di sektor pariwisata. Yang kita sama-sama dengar tadi sebenarnya untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah menyiapkan SOP. SOP sedang dimintakan bahasanya pendapat atau pandangan Ibu Bupati untuk bisa dikeluarkan menjadi kebijakan. Saat ini sedang proses. Dan rencana awal kalau memang situasinya betul-betul normal dan new normal, tidak ada penambahan COVID yang signifikan, awal Juli sebenarnya akan mulai dibuka kembali. Tentu dengan melalui proses simulasi dan trial uji coba untuk beberapa event. Itu perencanaan yang sudah disiapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan monggo. Nah ini Pak Wakil Ketua. Selamat datang Pak Wawan. Ya. Jadi ini perencanaan yang sudah disampaikan oleh Dinas Pariwisata. Tapi yang perlu ditekankan adalah terkait dengan apa yang menjadi aspirasi panjenengan semua. Lagi-lagi ini pure bukan domainnya Dinas Pariwisata, tapi ini sudah menjadi kewenangan gugus tugas kabupaten dengan instansi terkait. Yang ini akhirnya kita juga tahu kalau kita mau melakukan follow up atau tidak lanjut dari pertemuan yang ini ke siapa. Jadi yang tadi disampaikan kaitan terkait dengan apa yang menjadi masukan jenengan itu beberapa dinas-dinas terkait adalah salah satunya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Karena situasinya sekarang sudah ditetapkan menjadi kejadian luar biasa. Karena KLB, ada KLB maka ini menjadi kewenangan BPBD. Yang kedua Satpol PP. Satpol PP adalah bahasanya polisinya yang dimiliki oleh Pemkab, begitu. Karena itu Satpol PP pasti juga di salah satu pihak yang terkait. Yang berikutnya Polres, kepolisian. Nah, Polres, terus DPM PTSP, perizinan satu atap itu bagian hukum. Ini para pihak yang mungkin nanti punya kewenangan untuk memutuskan secara bersama. Tentu yang namanya gugus tugas di tingkat kabupaten tidak bisa berdiri sendiri. Ini semua menjadi bagian dari gugus tugas di tingkat kabupaten. Jadi karena itu mungkin Pak Ri, ya, kita akan melaporkan hasil pertemuan hari ini. Tapi karena sudah ada Pak Wawan, maka cukup melaporkan secara lisan dan itu tugasnya Pak Wawan. Jadi kita akan melaporkan kepada pimpinan hasil dari kegiatan hari ini. Dan kita minta pimpinan untuk menghadirkan para pihak tadi semua. Itu dengan di pariwisata juga kesehatan. Apa yang menjadi aspirasi panjenengan nanti para pihak yang bertanggung jawab itu seperti apa jawabannya, kan begitu. Yang pasti nanti kalau kita melakukan tindak lanjut pertemuan ini ada perwakilan dari panjenengan yang juga harus. Tapi ya kalau rame-rame kerujukan begini nanti cukup diwakili 2-3 orang saja supaya mereka juga tahu bahwa sebenarnya jaringan itu sangat terdampak, kan begitu, sangat terdampak. Tapi kalau orang BLT, ya orang BST, ya orang
Masuk merah, mereka sudah sedikit. Cek urip ngono wae. Monggo Pak Pri bisa memberikan tanggapan, masukan, terus tapi sebelum Pak Pri, biar Pak Wakil Ketua itu paling tidak paham terkait dengan apa yang sudah jenengan sampaikan, maka saya tak melaporkan dulu. Jadi Pak Wawan ini Wakil Ketua DPRD yang atau pimpinan DPRD yang saat ini memang diberikan mandat sama Ketua untuk mewakili bareng dengan kita menerima kerjaan semua. Pak Wawan tadi kawan-kawan yang dari komunitas pekerja seni, intinya mereka sudah menyampaikan wes patang bulan ora tahu tanggapan kan begitu. Awan sih tanggapan terus. Patang bulan ya awan tanggapan terus ini. Patang bulan tidak ada pemasukan karena patang bulan orang yang pemasukan macam-macam cukup mengguncang dan mengganggu stabilitas ekonomi keluarga kan begitu. Karena itu mereka menyampaikan pertama agar para pihak terkait itu bisa mendengarkan aspirasi mereka dan bisa memberi izin agar kegiatan seni, tanggapan macam-macam itu bisa dikasih keran izin, bisa ekspor lagi. Terus mereka juga berkomitmen siap menerapkan protokol COVID apabila izin itu diberikan dan aktivitas secara ekonomi bisa kembali. Terus intinya ya mereka yang punya hajat yang dikasih izin, karena kalau yang punya hajat dikasih izin secara otomatis yang bayari kan gitu. Itu Pak Wawan tadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah menyampaikan bahwa sebenarnya mereka juga sudah menyiapkan SOP dan sekarang sudah proses naik ke Bupati. SOP itu sebenarnya plan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Juli itu akan awal Juli akan dibuka kembali, tentu dengan melewati beberapa simulasi dan trial event yang sudah dilakukan. Tapi mereka menyampaikan bahwa sebenarnya domain mereka yang mengeluarkan izin itu gugus tugas dan beberapa instansi terkait. Selanjutnya yang tadi saya sebutkan. Itu Pak Awan, tapi sebelum Pak Awan menyampaikan tanggapan masukan, biar Pak Pri dari tadi harus mencari dia pengen ngomong. Nanti Pak Awan terus nanti monggo Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan terkait dengan tawaran solusi tidak lanjut yang kita sampaikan, termasuk juga beberapa tanggapan dari apa yang kita sampaikan dan dari dinas sampaikan. Monggo Pak Pri dan dilanjut dengan Pak Wawan. Monggo. Terima kasih. Selamat datang Pak Wawan Kurniawan. Beliau ini Wakil Ketua DPRD yang juga seniman Bapak Ibu. Awan ini seniman, coba diklik itu di YouTube-nya ya. Di Awan Kabul Official. Awan. Jadi sangat tepat beliau ini koordinator Komisi C. Bapak Ibu sekalian, yang perlu juga kami laporkan Pak Wan sebelum menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang menurut saya penting adalah bukan pertemuan kali ini saja, tapi rencana tidak lanjut. Bagaimana ini menjadi terrealisasi, menurut saya yang penting adalah tidak lanjut seperti disampaikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bahwa ketika kita membuka keran aktivitas hajat hidup orang banyak, termasuk hajatan-hajatan itu tidak hanya melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tapi ada beberapa sektor yang berkompeten di bidangnya. Jadi menurut saya yang perlu diagendakan ketika kali ini mungkin pertama yang menjadi inisiator adalah teman-teman Komisi C untuk langkah berikutnya menurut saya biar lebih efektif dan efisien, karena apapun aspirasi dari teman-teman pekerja seni ini perlu ditindaklanjuti, bahwa Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu membuat menjadi inisiator pertemuan dengan gugus tugas dari berbagai sektor. Jadi karena padatnya acara dan kegiatan teman-teman DPRD, mungkin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat satu langkah tidak lanjut, ini saran ya, dengan menghadirkan berbagai pihak, mungkin dari Polres, Satpol PP seperti yang disebut Bu Diani tadi, biar nanti ada semacam tidak lanjut dan menjadi
keputusan bersama dalam menyambut new normal. Kalau boleh saya menganalogikan biar aspirasi dari teman-teman ini tidak menjadi pepesan kosong dan tidak kemudian dibuang ke tempat sampah begitu saja. Jadi itu penting. Jadi biar tidak ini siapa yang menjadi inisiator, ini siapa yang gak oyo-oyoan lah, biar jelas maksud saya gitu. Kalau saat ini mungkin teman-teman Komisi C yang menjadi inisiator untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian, mungkin ke depan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bisa mengundang berbagai pihak untuk berdiskusi terkait draft atau konsep yang telah disiapkan teman-teman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait new normal bagi pekerja seni. Dan kemudian kita juga nanti siap hadir gitu Pak Ketua ya. Karena apa, mengingat teman-teman Komisi C yang khususnya dalam pansus 3 ini banyak kegiatan di bulan ini dan bulan berikutnya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan nanti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi inisiator untuk mempertemukan berbagai pihak sebagai tindak lanjut pada pertemuan kita kali ini. Itu masukan saja. Monggo Pak Wawan Kurniawan selaku Wakil Ketua DPRD untuk memberikan sambutan dan arahan pada kita semua sebelum acara kita tutup. Monggo Pak Ketua. Matur suwun waktunya dari Pak Ketua Komisi C, Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rahayu. Yang saya hormati para sesepuh, kawan-kawan seniman, seniwati, juga saudara kami dari Budpar. Tadi menyimak apa yang sudah dilaporkan dari pimpinan Komisi C dan juga Sekretaris Komisi C bahwa keluh kesah panjenengan sedoyo sudah tertuang dalam surat ini, dan tentunya sudah ada ramengan utawi rancangan bahwa Budpar akan menindaklanjuti kepada gugus tugas kabupaten agar mendapat tanggapan dan juga sekaligus bisa mengabulkan apa yang menjadi harapan panjenengan sedoyo. Bapak Ibu yang kami hormati, terlepas dari apa yang menjadi keinginan panjenengan sedoyo, kita ketahui bersama bahwa secara nasional persiapan new normal sudah diedarkan di berbagai sosial media bahwa di bulan Juni ini kita memasuki fase keempat. Fase Juni Juli ini fase keempat, di mana mulai adanya pembukaan secara bertahap, baik itu usaha secara umum, restoran, kafe, bar, dan tempat lainnya. Untuk di kabupaten tetangga bisa kami informasikan seperti di Kabupaten Ngawi itu bulan Agustus insya Allah sudah resmi boleh ada hajatan, tentunya dengan syarat standarnya untuk tetap memakai prosedur kesehatan. Itu Ngawi. Kalau tadi saya sudah bisik-bisik dari kawan Budpar bahwa akan memperjuangkan ini kepada gugus tugas kabupaten agar bisa lebih cepat, setidaknya Juli di Bojonegoro sudah bisa mendapatkan izin untuk keramaian. Itu harapan kita bersama, tentu semoga bisa terkabul. Dan kami dari pimpinan mohon maaf Pak Ketua Komisi C, jadi memang pimpinan yang lain Pak Imam Solikin, Pak Syukur Priyanto, juga Bu Mitro Atin hari ini ada kegiatan di Jawa Tengah, dan kebetulan saya izin demi Komisi C tersayang dan juga kawan-kawan seniman yang saya sayangi, saya kembali ke kantor untuk menemui panjenengan sedoyo. Tentunya harapan kita bersama sama, kita ingin segera normal, jadi tandon berhasil sini ngomah betang guling baik gitu ya. Ya betul. Gitu. Jadi angsuran mobil putih barang bahagia juga. Mobil angsuran telat ya genggawan penyanyi. Rasa metu ya, itu kebetulan kawan ngopi juga. Jadi sering saya tak bido, jadi Pak enggak mboten manggi enggak ora kenal kowe. Jadi secara umum
tentunya kami dari pimpinan DPRD sudah menerima secara utuh apa yang menjadi laporan kawan-kawan Komisi C dan juga saudara-saudara kami dari Dinas Budaya dan Pariwisata. Terima kasih sekali, dan tentunya ke depan agar ini tidak hanya menjadi bahasan pantes-pantesan kan gitu kasarnya. Mohon ini ditindaklanjuti dengan pihak-pihak terkait yang dimaksud sesuai harapan dari kawan-kawan seniman. Untuk pertemuan lebih lanjut mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Supriyanto selaku Sekretaris Komisi C bahwa stakeholder yang terkait bisa duduk bersama, bisa bertemu, ada perwakilan dari kawan-kawan seniman dan juga kawan-kawan dari DPRD. Dan saya yakin seiring waktu ini alam saja. Minggu depan insya Allah sudah ada lebih banyak yang hajatan. Wong di wingi yo saya tanggapan to Pak. Di wingi di lamar ini tanggapan. Jadi dari laporan intelijen saya bahwa sudah ada yang tanggapan. Jadi macamnya dengar kuwi lemes tapi aslinya tanggapannya saya kayak gitu. Cuman di poin 8 ini saya agak bingung ini pawang hujan, koma, dagelan dan pelawak ini mau dipisahkan. Jadi anggapan saya berarti dagelan ini lebih tambah hutan kabeh kan. Tapi tidak bisa ngurungono balik tilasane kan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kawan-kawan dari Komisi C, saudara-saudara kami dari Budpat dan seluruh seniman perwakilan yang hadir. Ini harapan kita bersama. Kami tidak hanya setengah hati untuk melakukan ini, menampung aspirasi panjenengan sedaya, karena seiring dengan normalnya situasi tentunya akan normal juga yang menjadi pikiran dan dompet kita bersama. Menjenengan susah, kita juga susah. Kita susahnya kenapa? Kita harus sambat teman-teman kita ketok saru jelas gak podo percaya Pak. Aslinya ya podo baik. Terus ayolah ngumpul bareng, nangis bareng orang boleh solusi bareng kan gitu. Jadi ngumpul bareng orang boleh solusi bareng Mas ya, itu nangis bareng gitu. Kira-kira bahasan gitu nanti itu new normal berjalan ini dagelannya kalau Cucuk Lampah, MC Manten itu yuk kira-kira kowe mesti bodol apa wae. Kita bahan saiki Pak. Ini satu lopo dan lain sebagainya. Dan tentunya saudara-saudara kami dari Budpat mohon untuk disinkronkan dengan Perda Bojonegoro yang baru tentang perlindungan budaya lokal. Jadi calon itu sudah diundangkan, sudah disahkan, namun itu perlu pemaparan dan penjelasan yang lebih detail kaitannya dengan pemerintah desa. Karena melekatnya itu bahwa DD dan ADD itu bisa digunakan untuk mengcover kesenian-kesenian lokal daerah. Intinya misalkan harus petanggulan ke tanggapan tentunya pemasukan juga tidak ada. Kalau memang perda ini bisa diterapkan dijalankan dengan baik, pemerintah desa bisa menganggarkan ini untuk dialokasikan sebagai penanggulangan tentunya. Ada di wilayah lain sebagian desa sudah menerapkan. Kemarin saya dapat kiriman surat bahwa desa ini sudah membagikan ini ke teman-teman seniman, tapi di desa B ternyata tidak. Pesan saya ya seniman-seniman ini yang pintar-pintar komunikasi dengan Pak Lurah. Makanya Mbak Yed sudah saya yakin paham lah. Mbak Yed itu seniornya Kades, sing urung mau nyalon dewan sing tapi ngarep kampret nyalon. Baik Bapak Ibu, gambaran yang bisa kami sampaikan seperti itu. Sekali lagi mohon doa restunya agar apa yang menjadi keinginan panjenengan dan kita bersama ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Karena tidak bisa semua itu ujuk-ujuk, tidak bisa. Ujuk-ujuk menangis, ujuk-ujuk tertawa, lihatnya Cucuk Lampah tidak bisa. Jadi bahagianya tiba-tiba, susahnya Cucuk Lampah itu juga tiba-tiba. Mas ujuk-ujuk berkat, terus bunyi telepon konten itu biasa. Enten konco ngeten gitu. Tapi percaya kami lor ini. Jadi tumbaling ini waduk payaman itu. Kurang lebihnya demikian Mas Pri, Mas Arman yang bisa saya tambahkan. Sekali lagi ini menjadi titik awal kita bersama, karena dari
periode saya menjadi wakil rakyat tahun 2014 sampai sekarang baru kali ini ada pertemuan seniman. Mimpi saya sejak dulu pengen ketemu sebetulnya, cuman wadahnya kok kita tidak butuh. Nah, alhamdulillah dengan adanya COVID ini ternyata membuka wahana untuk kita bisa silaturahmi, bisa ketemu. Kalau di panggung kita teman seniman, di sini juga kita saudara bersama. Tidak ada bedanya kok DPR ini bodoh wae lah. Kalau ning kene ireng ning jowo ya pacet ireng. Jadi namanya sekawan bayi. Maka Bapak Ibu ada kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya akan kita tindak lanjuti bersama dengan stakeholder yang ada, dengan dinas-dinas terkait agar ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Makatan Bayet, Mas Kampret, dan juga kawan-kawan yang lainnya, saya kira cukup dari saya. Kemudian waktu saya kembalikan ke Mas Afan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Wawan Kabul yang sudah menyampaikan aspirasinya mewakili seniman lainnya. Gimana DPR ya? Siap. Bawa seniman ya. Jadi Wawan Kabul official, jangan tinggalin ten Facebook, ten YouTube, nanti jangan like and share. Ya, terima kasih Pak Wawan mewakili pimpinan. Ada dua yang sudah sama-sama kita dengar bahwa ada komitmen secara penuh, jadi tidak hanya setengah hati dalam menindaklanjuti aspirasi panjenengan semua. Yang berikutnya akan berikhtiar dengan semua pihak terkait agar izin keramaian dan izin penyelenggaraan event bisa segera direalisasi. Itu bagian dari komitmen Pak Wawan. Tapi menindaklanjuti yang tadi disampaikan Mas Pri, biar nanti diskusi kita jelas tidak lanjutnya. Kira-kira dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata apakah siap menjadi inisiator untuk menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi dari pertemuan kita hari ini dengan mengundang para pihak, termasuk juga 2 atau 3 orang dari pekerja seni terkait dengan kejelasan proses izin atau event yang diminta oleh kawan-kawan. Kira-kira bagaimana? Monggo. Terima kasih. Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kalau memang itu dikembalikan ke kami dan harus menjadi inisiator, insya Allah kami siap. Tapi kami tetap mohon nanti dari DPR tetap mendampingi kami karena memang ada lintas sektor. Karena panjenengan tahu sendiri bagaimana kalau dengan lintas sektor itu, bagaimana kalau nggak ada penekanan dari atas, tetap nanti bisa jadi saling lemparan gitu. Jadi pada ininya kami siap. Mungkin nanti kami akan memfasilitasi di mana pertemuan kita, tapi nanti untuk undangan dan sebagainya mungkin nanti bisa tetap dari DPR gitu. Undangan dari pimpinan. Gitu, tapi tempatnya nanti kita siapkan. Dari dinas. Gitu. Tawarannya di mana tempatnya? Yang jelas di dalam kota aja nanti. Yang jelas nanti di Solo ya. Kenapa mumpung hotel-hotel tidak ada yang menghuni terus dia tempatnya di hotel kan? Iya. Bisa langsung dicoba terkait dengan kemampuan nyanyi. Standar physical distancing protokol diterapkan enggak? Di bawah langsung ke orang yang disebut Pak. iya. Karaoke lah, tapi langsung. Izin karaoke kan di kami. Nanti pimpinan biar punya perundangan nanti fasilitasi disebut Pak. Gitu. Nanti kita tentukan untuk tangganya, nanti saya tak komunikasi kapan siapnya. Nanti kita tentukan untuk undangannya gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu sudah dengar sendiri bahwa kita langsung akan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi panjenengan, karena pihak terkaitnya itu tidak hanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tapi ada banyak instansi terkait di gugus tugas kabupaten, ada BPBD, Satpol, ada Polres,
ada bagian hukum dan DPM PTSP. Nah karena itu semuanya nanti akan diundang. Yang mengundang tetap pimpinan DPR, mengundang para pihak itu, tapi yang memfasilitasi kegiatannya Dinas Budaya dan Pariwisata. Mumpung selama ini kan belum pernah menyelenggarakan rapat-rapat karena kena protokol COVID. Jadi nanti gitu terkait dengan ini ya uji coba juga kan gitu. Nanti kalau ternyata di uji coba itu tidak bisa menerapkan protokol COVID ya lagi. Itu Bapak Ibu ya. Monggo sebelum ditutup barangkali ada yang mau disampaikan atau sudah cukup puas atau pribon? Saya ada Ya, tapi aku cukup singkat saja. Mungkin kalau diagendakan dipertemukan nanti dengan pihak-pihak terkait lainnya dengan Polres atau Kebudowi dan lain-lain, mungkin bisa kita bertemu langsung di mana tuh, di hotel aja ya. Kita untuk memulai tadi Pak ya dengan iya itu seperti tadi. Jadi kan kalau uji coba tadi, kalau sekarang kan kemarin biasanya pakai virtual conference itu ya. Kalau kita bisa bertemu langsung, jadi solidaritas kita seduluran itu biar sangat bermakna. Oke, gitu aja Pak. Terus namanya tadi kalau mau nyumbang nyanyi itu berarti kan gratis. Gratis. Karena gini Pak, menyanyi dan berjoget itu menguatkan imun Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya ngerti Menambah imunitas. Saya ngerti kita itu. Oh izin Mbak, jadi kalau kita jadi satu dengan simulasi itu nanti terlalu lama. Mungkin kalau misalnya kok bisa kita laksanakan minggu ini, segera kita laksanakan aja. Jadi tidak bisa dengan simulasi Mas. Simulasinya begitu. Ini kan perlu dengan instansi terkait soalnya. Ya. Jadi itu kalau bisa minggu ini kita laksanakan, kita laksanakan. Iya. Jadi sangat takut. Monggo ada yang mau di Pak Aceh bisa. Iya. Ya ini tambahan Bu Dinas. Kami masalah tempat dimanapun kami siap. Yang jelas aspirasi kami itu utama. Ya. Saya tahu bahwa panjenengan semuanya tidak berhak untuk mengizini. Cuma yang saya khawatirkan itu dinas-dinas yang terkait atau pihak-pihak yang terkait yang mempunyai hak izin itu memang nanti harus benar-benar hadir. Nah, orang-orang atau mereka-mereka yang terkait mempunyai hak izin, beliau tidak mungkin mendengar langsung dari saya. Dan panjenengan ini selaku tawasul saya. Kalau tawasulnya nanti panjenengan jadi Mas Pri, alah pokoknya penting kita hadapi. Kalau tidak sungguh-sungguh godai kita kira gak mungkin bisa mengitarkan mereka. Maka ini sebenarnya menurut saya kira tak sampai noyo. Sekarang ini anak kami itu kan kecil. Mau nih suatu susu saya itu tak ganti cacing. Ya, jadi mereka yang saya bilang tadi dapat BLT, dapat PKH. Kami ini dipandang mereka itu orang kaya, tapi nangisnya itu meluah teman daripada mereka. Makanya kemarin saya itu apakah pemerintah daerah Bojonegoro itu tidak menganggap kita sebagai pekerja seni atau memang apa? Kok tidak ada apa istilahnya? Terus kami ini kemarin memang benar Pak Wakil DPR. Ada 1-2 yang curi-curi setat untuk tanggapan. Tapi itu juga mungkin pedoman rancak-ceri. Gitu. Nah makanya saya bilang seandainya Polsek kecamatan itu tahu, ya tidak usah digebok lah sudah ke awe-awe menang lah wis. Tapi yang jelas yang perlu panjenengan tekankan bahwa di pekerja seni ini coba di berita-berita itu adakah mereka yang terdampak COVID di kreasi event-event itu? Yang jelas itu orang-orang yang di pasar yang sering gonta-ganti nyekel duit. Dan kami lakukan duit. Oleh karena itu aspirasi kami mohon benar-benar nanti ditekankan pada pihak yang memberikan izin. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadri dan semua kawan-kawan dari pekerja seni dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang di situ ada. Intinya bahwa pertemuan kita pada pagi setengah siang hari ini, insya Allah sudah menghasilkan tindak lanjut, minimal ada titik terang bahwa kita akan
mengundang semua pihak terkait yang punya kewenangan untuk memberikan izin, begitu. Karena itu rekomendasinya adalah pimpinan akan menyurati para pihak terkait itu untuk kita ajak berdiskusi bersama, termasuk juga menyampaikan aspirasi panjenengan terkait dengan terus janjane kalau bisa lebih cepat proses izin itu diberikan, kan saya pikir lebih baik, kan gitu. Itu bagian dari tugas kita untuk meyakinkan agar yang disebut dengan new normal salah satunya adalah semua sektor harus berjalan. Salah satunya adalah sektor yang selama ini panjenengan semua geluti. Komisi C dengan koordinatornya Pak Wawan, memang salah satu yang kita tangani adalah urusan terkait dengan kebudayaan, termasuk juga wadah panjenengan dan kesejahteraan rakyat. Urusan COVID itu Komisi C yang paling terdampak sebenarnya. Urusan kesehatan, urusan kesra, urusan sosial, yang paling terdampak Komisi C. Nah, karena itu selain mengunjungi puskesmas, rumah sakit, termasuk juga menerima aspirasi yang terdampak COVID, ini bagian dari tugas kami semua. Resikonya sangat tinggi loh. Nah, karena itu kita punya koordinator di pimpinan itu Pak Wawan yang mengerti betul urusan ini. Maka kita minta Pak Wawan agar segera ditindaklanjuti dengan mungkin pimpinan DPR membuat undangan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan waktu definitifnya kapan, hari, tanggal dan tempatnya, kan begitu. Harapan kita lebih cepat lebih baik, karena biar kita juga tidak punya beban gitu, ditakoi terus piye gitu. Ini kan beban. Biar yang segera dikelirkan, biar tenang beres kita urus yang lain. Itu Bapak Ibu nggih, terima kasih semua Bapak Ibu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Ibu dari komunitas seni, event dan macam-macam yang semuanya hadir di sini. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi C juga, Pak Wakil Ketua DPR, kita berharap bahwa apa yang kita lakukan hari ini semoga segera ada hasil. Demikian, apabila dalam saya memimpin ada yang tidak berkenan, ada yang kurang memuaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap bahwa jangan semua bisa menunggu jadwal undangan kapan kita akan bertemu dengan para pihak semua. Ya. Itu karena saya tadi ditugasi Pak Pri hanya untuk memimpin, tidak untuk menutup, maka dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Pri karena tadi yang buka. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan DPRD maupun pimpinan Komisi C, Pak Humaydi dan Bu Deni dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mewakili Bapak Ibu sekalian dari teman-teman pekerja seni. Alhamdulillah akhirnya pertemuan kali ini bisa berjalan lancar sesuai apa yang kita rencanakan, dan beberapa kesimpulan tidak perlu saya ulang sudah disampaikan oleh Ketua. Insya Allah nanti akan ditindaklanjuti. Kita berdoa saja semoga linear dengan apa yang kita niatkan bersama. Dan untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami atas nama teman-teman Komisi C, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyangkut panjenengan semua kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi